Bang, lu pernah berak berdiri gak? Berak berdiri. Lu ngapain nanya begitu, goblok? Apaan lu kagak ada kerjaan lu malam mingguan? Alright guys, welcome back to the channel dari Om Bertualang. Hari ini kita mau review MacBook baru. Ya kan sebelumnya kita udah review MacBook Pro. Nah sekarang kita mau review MacBook Air M4 2025. Oke, nah hari ini kita mau lihat nih untuk MacBook Air ini kita dapat apa aja nih. Ini gue baca langsung dari Apple-nya ya. Untuk spek yang kita ambil ini 13 inch M4 2025. Ini warna yang gue pilih ini warnanya Starlight. Padahal ini M4 ada 4 warna. We have Sky Blue, Silver, Starlight, and Midnight. And this is the Starlight, which is basically just MacBook Silver yang biasa. Untuk chipset, ini kita tahun ini 2025 kita masuk ke Apple M4 chip. Oke, ini kita ya, Apple M4 chip. Ini 10 core CPU, 4 untuk performance core, 6 untuk efficiency core. Kita punya pilihan untuk 8 core GPU atau 10 core. Kalau yang nggak salah yang ini itu 8 core. Untuk hardware-nya kita punya hardware accelerated ray tracing. We have 16 core neural engine. And we have 120 gigs memory bandwidth. Untuk media engine, displaynya itu Apple sebut dengan liquid retina display. Ini max brightness 500 nits, support 1 miliar warna. True Tone Technology, jadi yang kayak ada di iPhone, kalau True Tone-nya nyala, itu samain biar mata lu nggak sakit. Ini memorinya 16 GB unified core with the configurable of 24 gigs or 32 gigs. Ini baterainya tahan tuh 18 jam kalau buat nonton. Kalau misalkan lu cuma browsing the web, itu tahan 15 jam. Nah, untuk charging powernya, lu Type C itu 30 watt. Untuk MagSafe-nya ada 35 watt. Fast charging, kalau pakai power adapter, lu dapat 70 watt. Jadi yang lu dapat di box itu langsung 70 watt dan itu fast charging, guys. Untuk storage-nya itu ada 4 konfigurasi, yaitu 256, 512, 1 tera sama 2 tera. Untuk yang gua ambil hari ini itu 256. Jadi ini spek yang baseline, tapi udah lu kalau 256 itu cukup lah buat keperluan lu sehari-hari. Pak, ini build quality-nya MacBook Air nih lumayan udah sama MacBook Pro, guys. Sebenarnya gue nggak bisa beda. Untuk keyboardnya ya, guys. Ini keyboardnya lebih empuk dari MacBook sebelumnya, dari seri M1 atau M2. Ini mungkin seiring sama M3, tapi ini lebih empuk. Dan ya buat gue ini kerasa enak ya, guys. Ada perbedaan lagi dari M1 ya. Gue kan pindahnya dari MacBook M1 nih ke M4. Untuk lihat layarnya ya, ini notch-nya noticeable, but oke lah. Ini bezel-nya jadi lebih tipis. Cuma ya gue nggak tahu dah marketingnya Apple kayak gimana ya. Mereka pasti ganti sesuatu yang bikin lebih wah ya. Menurut mereka nambahin notch itu lebih wah. Padahal menurut gue ya, kalau kita ambil MacBook yang lama ya, itu lebih oke karena itu nggak ada notch. Gue nggak tahu ya, kalau gue lihat notch ini gue kayak keganggu gitu. Kayak gue nggak bisa taruh apa-apa di layarnya, di situ yang bagian notch-nya doang gitu. Tapi ya oke lah, nih displaynya bagus, liquid retina display, max brightness 500 nits ya. Kalau buat kalian yang suka nonton, yang suka ada scene-scene yang gelap ya, itu pasti jelas banget nontonnya. Untuk Touch ID-nya ini dari M1 dia berubah ya. Touch ID dulu kan cuma tombol yang ibaratnya lo taruh gini ya. Sekarang Touch ID-nya benar-benar bentuk bulat kayak yang di iPhone dulu yang zamannya 5S, 6S gitu. Dia benar-benar ada tombol Touch ID. Nah, untuk perubahan casan dari M1 ke M4, they went back to MagSafe. So dari Type C balik lagi ke MagSafe. Ya kelebihannya MagSafe itu ya kalau misalkan lu lagi ngecas terus ada yang lewat terus kesenggol, laptop lu gak jatuh karena dia langsung copot. Nah, cuma ya bagi gue kayaknya Type C is the future and everything uses Type C. So I wish they would go back to Type C or make a Type C MagSafe type of thing, where it's Type C yang colok pakai MagSafe kalau bisa ya. Tapi ya we don't know lah ya. Tapi ya ini pakai MagSafe, standard charging 70 watt langsung dari kardus ya. Produk Apple yang masih ada batoknya ya. Ya kalau beli iPhone sekarang udah gak ada batok, agak sedih sih.
Dari segi speakernya tuh oke, standard MacBook quality. Itu udah, lu kalau misalkan mau nongkrong sama temen lu bawa MacBook lu, nyalain speakernya udah oke lah, gak usah ditanya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Now you may ask, kenapa gue beli MacBook Air dibandingin MacBook Pro? Alasan pertama, untuk MacBook Air itu lebih budget friendly ya. Lu dapet gayanya MacBook, lu dapet fungsinya MacBook, lu dapet semua build quality semua dari MacBook dengan harga yang lebih terjangkau. Ini gue juga milih MacBook Air tuh karena sebenarnya gue nggak pakai buat kerja, gue cuma pakai buat my day-to-day task, kayak nonton, terus browsing, terus ya buka Excel yang sederhana lah, bukan yang nggak anything yang intensif gitu. Nah, lebih cocok sih untuk anak-anak kuliah ya. MacBook Air itu enteng, bisa dibawa kemana-mana. Just to compare, kenapa gue ambil MacBook Air dibanding MacBook Pro, gue ambil MacBook Pro gue sekarang. Inilah MacBook Pro gue dibandingin MacBook Air. Bisa dilihat nih, ini lebih tebal, lebih berat ya, mungkin karena gue juga pakai case. Cuma ya ini bedanya 5 tahun guys, dari Pro and MacBook Air. You can see. So for me, this is for power users. Ya, kalau misalkan lo run data, lo lagi running business apa-apa, lo mau editing, rendering video segala macam, lo milih Pro. Tapi kalau misalkan lo pemakaian lo sehari-hari enteng cuma buat tugas kemana, MacBook Air is the way to go. Gua waktu ini baru, gua keluarin duit kalau nggak salah waktu itu 25-an ya, 25 nih di 2020 buat beli M1. Ini first ever Apple Silica and it was top of the line, it was the best ever and I enjoyed it using it for 5 years. Nah, sekarang gua ngeluarin duit 15 juta di 2025. I get everything that this gave me, and it's lighter and it's thinner. But we'll see. Mungkin gue kalau misalkan mau ngedit video, gue tetap pakai MacBook Pro. Cuman kalau dari segi desain, ini lebih sleek. Cuma ya masalah notch-nya yang gue nggak suka. But other than that, it's okay. So, konklusinya apa ya? Gue belum terlalu banyak make MacBook Air M4. Tetapi dari my initial baru unboxing, gue pakai sebentar. Keyboardnya jelas lebih enak, trackpadnya lebih enak, sama layarnya tuh lebih oke sih. So we'll see. Cuman kalau kayaknya untuk laptop 15 juta ini udah oke banget buat lo yang mau pakai buat kerja, lo mau pakai buat nugas, is okay. Cuman ya jangan kasih ke orang tua lo dah, sayang mereka nggak tahu cara pakainya. And I'm out.